Roh Kudus ada di sini. Roh Allah ada di sini. Dan malam hari ini saudara akan menerima kemerdekaan yang sejati daripada Tuhan. Lebih kuat aminnya, amin, amin, amin. Haleluya. Semua orang butuh kemerdekaan, bebas daripada penjajah. Tapi saudaraku, penjajahan yang terjadi di dalam hidup manusia bukan hanya terdiri dari penjajahan yang dilakukan oleh satu bangsa kepada bangsa lain, tapi ada satu penjajahan yang lebih kejam daripada penjajahan yang dilakukan oleh satu bangsa kepada bangsa lain. Penjajahan apakah itu? Penjajahan dosa. Saudara diperbudak oleh dosa. Saudara terus menerus berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan banyak orang hidupnya demikian. Mereka tidak pernah berhenti berbuat dosa. Dan Tuhan berkata dalam firman-Nya, Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Jadi ujungnya adalah maut. Tetapi firman Tuhan sambungannya juga berkata, karunia Tuhan, karunia pemberian hadiah daripada Tuhan adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus menerangkannya dalam Yohanes 8:32, saudara. Mari buka Alkitab saudara dari Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Katakan amin. Amin. Yang suka baca firman katakan amin. Yohanes 8 ayat 32 sampai 36 kita baca sama-sama. Yang siap katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Di sini orang Yahudi bertanya kepada Yesus, kami tidak pernah diperbudak atau dijajah oleh siapapun. Kami keturunan Abraham. Kenapa engkau katakan kami perlu dimerdekakan? Dan Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tapi jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Haleluya. Jikalau Yesus memerdekakan saudara, maka saudara tidak lagi diperbudak dosa, tidak lagi hamba dosa, tapi saudara benar-benar merdeka. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Di sini Tuhan Yesus menerangkan kepada kita ada perhambaan yang lebih dahsyat, yaitu perhambaan dosa yang akan membawa hidup kita kepada satu kesengsaraan, kepada satu penderitaan, bahkan kepada penyakit yang tidak berhenti-henti. Tetapi malam hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita dalam Kolose 2 ayat 15 dan 1 Yohanes 3 ayat 8. Oh, untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya supaya dia bisa merusakkan pekerjaan iblis. Iblis sejak dari mulanya berbuat dosa. Dan karena dosalah manusia menderita begitu banyak penyakit, begitu banyak
di Golgota Yesus disalib. Dari kepalanya mengalir darah, dan dari tubuhnya mengalir darah. Kaki dan tangannya dipaku, dan Tuhan Yesus tergantung antara langit dan bumi. Dan dari tubuhnya mengalir darah, dan dari lambungnya mengalir darah. Darah Yesus itulah yang membebaskan saudara dari segala dosa-dosa saudara. Haleluya. Sehingga seluruh pekerjaan setan dihancurkan dari tubuh saudara. Saudara dibebaskan dari dosa, dan Tuhan menyucikan saudara dengan darahnya yang kudus. Dia memberikan jubah kebenaran kepada saudara. Dia kuduskan saudara dengan darahnya, sehingga saudara bisa layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, Yesus melakukannya bagi saudara. Dia melakukannya bagi saudara. Dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang atas maut. Kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara. Keberhasilan Yesus adalah keberhasilan saudara. Katakan haleluya. Tuhan Yesus melakukannya untuk kita. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah merusakkan pekerjaan setan. Kolose 2:15 berkata, Ia telah melucuti segala penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah, dan menjadikan mereka tontonan atas kemenangannya atas mereka. Saudaraku, Yesus menang supaya saudara juga menang. Haleluya. Haleluya. Tetapi banyak gereja Tuhan tidak tahu akan hal itu. Setan tahu dia sudah kalah, tapi gereja Tuhan harus tahu dia sudah menang, tidak lagi kalah, karena Yesus sudah menang. Katakan amin. Oleh karena itu, maukah saudara lebih lama lagi diperhamba oleh dosa? Maukah saudara diperhamba lebih lama lagi oleh penyakit, oleh keberatan, oleh penderitaan? Kalau saudara tidak mau malam hari ini kenal kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan saudara. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Jikalau anak itu memerdekakan engkau, maka engkau betul-betul merdeka. Jikalau Yesus memerdekakan saudara, maka saudara betul-betul merdeka. Haleluya. Saudaraku, itulah Injil Tuhan yang menyelamatkan saudara, yang memerdekakan saudara dari segala dosa saudara. Yesus mati dan bangkit kembali bagi kita, supaya saudara tidak perlu lagi diperhamba oleh dosa. Dan diperhamba oleh dosa itu berarti diperhamba oleh kutuk-kutuk dosa. Begitu banyak manusia masih diperhamba oleh kutuk dosa. Kutuk dosa penyakit kah? Kalau saudaraku kakek neneknya mati karena sakit jantung, maka anaknya cucunya juga demikian, mati karena penyakit yang sama. Itu namanya kutuk dosa penyakit. Kutuk dosa kegagalan saudaraku. Walaupun saudara bekerja keras, walaupun saudara tulus, saudara selalu bekerja dengan baik, rajin, tapi selalu gagal. Saudara pegang usaha ini gagal, saudara coba lagi yang lain gagal, saudara pergi ke sana juga gagal. Itu kutuk dosa kegagalan. Dosa akan membawa saudara kepada kutuk-kutuk dosa yang lainnya, seperti kutuk dosa kemiskinan, saudaraku. Kutuk dosa kemiskinan, mana nenek moyang saudara miskin, sampai kepada saudara, saudara juga miskin. Itulah dia pekerjaan setan atas manusia. Tetapi pada malam hari ini, apabila saudara membuka hati saudara kepada Tuhan Yesus, saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara akan dibebaskan dari segala dosa dan kutuk dosa. Kutuk dosa tidak lagi berlaku atas hidup saudara, karena ada darah Yesus yang membebaskan saudara. Itulah yang diberikan Tuhan kepada saudara. Oh saudaraku, apa kata firman Tuhan? Bagaimana saudara diselamatkan? Bagaimana saudara dapat dibebaskan dari segala kutuk-kutuk dosa?
Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jikalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, begitulah caranya menerima keselamatan saudara. Itulah sebabnya kita adakan altar call. Kalau saudara mau menerima keselamatan, maka saudara harus terlebih dulu mengaku dengan mulut saudara. Firman Tuhan berkata, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kenapa kita setiap kali di GKI kita buat altar call, kita panggil orang ke depan untuk mengaku Yesus adalah juru selamat, sehingga mereka diselamatkan. Katakan amin dengan lebih kuat. Haleluya. Haleluya. Kita mau orang pulang dari gereja sudah menerima keselamatan. Siapapun yang pulang dari gereja Tuhan harus selamat lahir baru. Karena keselamatan jiwa adalah mukjizat yang terbesar. Saudaraku, kalau saudara kehilangan harta, itu memang kehilangan yang besar. Apalagi kalau saudara sudah mencarinya sedemikian lama, itu kehilangan yang besar. Tetapi ada kehilangan yang lebih besar daripada kehilangan harta. Karena harta bisa saudara cari lagi dan saudara dapat lagi uang, saudara dapat lagi harta. Tapi ada kehilangan yang lebih besar daripada kehilangan harta, yaitu kehilangan kesehatan. Karena banyak pun uang saudara, tapi kalau saudara tidak bisa sembuh, saudara tidak bisa menikmati uang saudara. Semua pun tahu itu kehilangan yang lebih besar daripada kehilangan harta. Tapi tahukah saudara, apa kehilangan yang terbesar dalam hidup ini? Kehilangan jiwa saudara. Yang artinya saudara tidak selamat, tidak memiliki hidup yang kekal. Matius 16 ayat 20 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwanya binasa? Kalaupun saudara bisa memiliki seluruh harta Timur Leste atau seluruh harta kota Medan, walaupun hampir tidak ada orang yang bisa memilikinya saudara, tapi kalaupun saudara miliki, umur saudara di dunia hanya 70-80, kalau saudara kuat bisa 120, tapi kalau saudara miliki pun tapi jiwa saudara binasa, untuk apa itu? Apa gunanya? Itulah sebabnya mujizat keselamatan hidup yang kekal adalah mujizat yang terbesar. Dan pada malam ini saudara, maukah saudara sembuh? Mungkin saudara berkata, tentu saja, itulah sebabnya saya datang ke KKR malam hari ini. Tapi bagaimana menerima kesembuhan? Kalau saudara lihat dari firman Tuhan, dari Injil, di mana di situ diceritakan mengenai pelayanan Yesus selama dia hidup di dunia ini, saudaraku, maka tidak satu pun pelayanan Tuhan Yesus, tidak ada satupun kasus kesembuhan yang disembuhkan Tuhan Yesus tanpa Tuhan Yesus meminta pengakuan iman atau tindakan iman dari orang tersebut yang mau disembuhkan. Amin. Mungkin saudara berkata kepada Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, Pak, Ibu, saya tidak punya iman, tolonglah doakan saya supaya sembuh. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, saya katakan kepada saudara, bisa saja sembuh. Dan saudaraku, bisa saudara sembuh karena iman orang lain, karena iman Bapak Pendeta atau iman Ibu Pendeta, saudara bisa sembuh. Ada pengecualian untuk itu saudara, tapi itu bukan hukumnya. Tuhan Yesus mau yang terbaik jadi bagi saudara. Karena kalau di KKR, saudaraku yang kekasih, ketika saudara didoakan, saudara merasakan penyakit saudara sembuh, atau penyakit saudara rasa-rasanya berkurang, puji Tuhan, haleluya. Amin. Itu bagus saudaraku.
Dan iman itu harus bisa dilihat. Dalam semua kasus kesembuhan Tuhan Yesus, saudaraku, kita melihat bahwasanya Tuhan meminta tindakan iman. Tuhan meminta pengakuan iman, saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat dari firman Tuhan, saudara, dari buku Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan kepada saudara. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita buka firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Haleluya. Saudara lihat orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang temannya. Mereka semuanya memiliki iman. Tetapi saudara, mereka bukan hanya memiliki iman, tapi mereka memiliki tindakan iman. Saudaraku, orang yang lumpuh ini tidak merasa malu digotong oleh temannya. Dia melewati begitu banyak orang banyak. Tapi apa yang ada dalam pikirannya? Dia berkata, kalau aku sampai kepada Yesus, aku pasti sembuh. Dia tidak peduli apa pendapat orang. Dia tidak peduli apa kata orang. Yang dia tahu, kalau nanti sampai kepada Yesus, aku pasti sembuh. Maka dia datang mendekati Yesus. Amin. 4 orang temannya menggotong dia. Tetapi ketika mereka sampai ke tempat di mana Yesus berada, pintu sudah penuh. Mereka tidak bisa menerobos masuk, saking begitu banyaknya orang. Pada malam hari ini, saudaraku, jangan hanya menjadi bagian daripada banyaknya orang, tapi jadi orang yang mengalami mujizat Tuhan pada malam hari ini. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan dari jendela juga banyak orang, sehingga dia tidak bisa masuk. Tetapi apa yang mereka perbuat ke 5 orang ini, 4 orang temannya, dan yang digotong, mereka buka atap, saudara. Mereka buka dan mereka turunkan teman mereka orang lumpuh itu pas di depan Yesus. Maka Markus 2 ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi iman itu harus ditindakkan. Iman itu bisa dilihat. Yakobus 2:26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan kata lain, kalau saudara percaya saja itu tidak
saudara punya iman. Haleluya, haleluya. Maka saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kemudian Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, sembuh dan pulanglah. Maka orang itu bangun, mengangkat tilamnya, dia sembuh, dia pulang dengan mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau saudara perhatikan contoh yang lain dalam Alkitab saudara, dalam Markus 5 ayat 25 sampai 28. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Saudara, di situ ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saudaraku, saya baca kepada saudara, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Ada di situ seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Kalau mungkin pada zaman sekarang itu sama dengan penyakit kanker, saudaraku. Dan penyakit ini sudah menggerogoti dia. Dan kemanapun dia pergi, tidak ada tabib dokter yang bisa menyembuhkannya. Dia sudah menghabiskan begitu banyak uangnya supaya bisa sembuh, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Tetapi apa yang terjadi? Malah keadaannya semakin lama semakin memburuk. Tetapi ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka ayat 28 katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Tahukah saudara dari mana datangnya iman? Iman itu datang dari mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan perempuan ini punya iman karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka dia segera berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saudaraku, perempuan ini sudahkah sembuh pada saat dia berkata demikian? Belum. Dia belum sembuh. Dia masih menderita penyakit itu. Tetapi dia perlihatkan imannya. Dia tindakan imannya dengan mengakui dengan mulutnya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Haleluya. Dia belum sembuh, dia belum merasakan kesembuhan, tapi dia sudah mengakui kesembuhannya. Dia sudah mengatakan kesembuhannya. Dia sudah menindakkan imannya. Demikianlah dia menindakkan imannya dengan mengakui dia sudah sembuh. Maka kita lihat ceritanya, memang perempuan itu betul-betul sembuh. Haleluya. Saudaraku, pada malam hari ini saudara juga bisa menindakkan iman saudara. Di tempat saudara sekarang, saudara yang sakit, saudara katakan, saya sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Tidak perlu menunggu sampai didoakan, saudaraku, tapi tindakan iman saudara pada saat ini. Ketika saya masih berkhotbah, saudara yang sakit, mari mulai mengatakan, mari mulai mengucapkan, oh akui dengan mulut saudara, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Keluaran 15 ayat 26, Yesus adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita.
Haleluya. Jadi pengakuan iman saudara untuk menerima kesembuhan saudara harus mendahului manifestasi kesembuhan dalam tubuh saudara. Secara badani saudara belum menerima kesembuhan itu. Tapi kalau saudara tindakan iman saudara dengan mengucapkan firman Tuhan, kesembuhan, maka saudara akan menerima. Jadilah kepada saudara sebagaimana iman saudara. Itu yang dikatakan Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah ke rumahmu, sembuhlah dari penyakitmu. Sama seperti kita juga saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, harus mendahului keselamatan kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita menerima keselamatan kita, maka kita membuka mulut kita dan kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhanku, jadilah Juru Selamatku, maka saudara akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya saudaraku. Dan kemudian kita lihat dalam Ibrani 4 ayat 14 saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Saya bacakan Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Katakan amin. Perempuan yang sakit 12 tahun penjara, dia memiliki pengakuan iman. Dia ucapkan, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan sekarang Yesus mau mengadakan mujizatnya dalam hidup saudara. Tapi terlebih dahulu saudara harus menindakkan iman saudara. Katakan amin. Saudara harus membuka mulut saudara dan mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tahukah saudara, dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan saudara, di dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Jadi kalau kita mau disembuhkan, jangan akui kelemahan saudara. Jangan akui kekurangan saudara. Jangan katakan sakit kali pun aku. Bagaimana aku bisa sembuh? Jangan ucapkan itu saudara. Perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu saudara, tidak ada lagi harapan baginya untuk sembuh. Tapi apa yang diucapkannya dari mulutnya, asal jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Maka kita juga saudara, Yesus imam besar kita mendengar pengakuan iman kita. Iman itu harus ditindakkan. Itulah dia iman yang sejati saudaraku. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita. Mulai hari ini jangan ucapkan kekalahan. Jangan ucapkan saudara lemah, saudara sakit, saudara akan mati. Tapi ucapkanlah saudara sembuh oleh pilihan Yesus. Saudara menang, saudara berhasil, saudara bebas, saudara diurapi, saudara dipakai Tuhan luar biasa. Dan gereja Victoria David di Timor Leste akan dipakai Tuhan lebih luar biasa untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa bagi Yesus di Timor Leste ini. Haleluya. Ucapkan iman saudara, tindakan iman saudara dengan memperkatakan firman Tuhan. Katakan amin. Maka saudara, saya percaya selagi saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara sudah menindakkan iman saudara. Amin. Saudara punya iman untuk diselamatkan dan disembuhkan. Haleluya. Kalau kita lihat lagi di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Mari buka Alkitab saudara.
Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini adalah mengenai 10 orang kusta. Saudaraku, saya baca kepada saudara. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Ada 10 orang kusta. Dan 10 orang kusta ini, saudaraku, mereka harus hidup terasing. Pada zaman itu orang kusta harus hidup dalam satu lingkungan tersendiri, tidak boleh berbau dengan orang-orang. Dan kalau mereka datang ke kerumunan orang-orang, mereka harus berteriak najis, karena mereka tidak boleh bersatu dengan orang-orang sehat. Maka dikatakan di situ mereka berdiri tinggal agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tapi tahukah saudara, Yesus itu adalah seorang pribadi, adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Walaupun manusia tidak memandang saudara, tapi Yesus menerima saudara. Ketika Yesus menyembuhkan, ada lagi cerita di Alkitab. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, maka orang kusta itu berkata kepadanya, "Maukah Tuhan engkau menyembuhkan aku?" Orang kusta itu tidak bertanya, "Tuhan Yesus, sanggupkah engkau?" Oh, dia tidak bertanya demikian karena dia tahu Yesus sanggup, tapi dia ragu, dia bimbang. Apakah Yesus mau menyembuhkan dia atau tidak? Tapi Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudaraku, Yesus mati bagi kita. Dia mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus tidak pernah memandang rupa. Siapapun kita yang ada di tempat ini, Yesus mati bagi saudara. Dia mengasihi saudara. Dia mau menjamah hidup saudara. Dia mau mengubahkan hidup saudara. Dan tidak ada yang terlalu sukar bagi Yesus. Walaupun saudara berkata, "Dosaku begitu banyak, orang lain tidak tahu, tapi aku tahu bagaimana jalannya hidupku." Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, "Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju." Saudaraku, di dalam Yesus ada kemerdekaan. Yesus dapat membebaskan saudara dari keadaan yang buruk sekalipun. Bahkan yang paling buruk sekalipun, darah Yesus dapat menyucikan saudara, bersih dari segala dosa-dosa saudara. Dan pada malam hari ini, saudaraku, kita tadi berbicara mengenai tindakan iman. 10 orang kusta, mereka dari jauh berteriak, "Guru, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami." Apa kata Yesus kepada mereka ayat 14? "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudaraku, artinya itu kalau kita memperlihatkan diri kita pada imam-imam, artinya harus sudah sembuh, baru bisa ketemu imam-imam. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Pada saat itu ke-10 orang kusta itu belum sembuh. Kusta mereka masih menempel di tubuh mereka, saudara. Tapi ketika Yesus berkata kepada mereka, ada firman Tuhan yang sampai kepada mereka, dan Tuhan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Maka ke-10 orang kusta ini, mereka dengan kustanya yang masih lengkap di badannya, mungkin mereka terseok-seok, mungkin mereka pincang, mungkin mereka masih di beban tangannya, tapi mereka jalan, mereka perlihatkan diri mereka di tengah imam-imam, kepada imam-imam, dan di tengah jalan mereka
pada malam hari ini Tuhan mau melihat tindakan iman saudara. Katakan amin. Walaupun belum sembuh secara badani, tetapi saudara bertindak dengan iman, maka iman itu akan menarik kuasa Tuhan turun atas saudara. Saudara membuka mulut saudara berkata, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Yesus engkau Jehovah Rafa. Di dalam nama Yesus rumah tanggaku dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada keberhasilan di dalam keluargaku. Haleluya. Haleluya. Tuhan lihat iman saudara. Tuhan mencari tindakan iman saudara. Kalau saudara baca dari firman Tuhan yang tertulis saudaraku di Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Di situ dikatakan Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaatnya besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang Nazaret. Disitulah tempat Tuhan Yesus dibesarkan, saudara. Dan mereka mengenal Yesus ini sebagai seorang tukang kayu, anak Maria, dan saudara-saudara bersama dengan kita. Dan oleh karena itu mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karenanya, bukan karena Yesus tidak berkuasa atau kurang berkuasa atau kurang diurapi, tapi karena ketidakpercayaan mereka, mereka tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Dan Tuhan Yesus hanya bisa meletakkan tangan dan beberapa orang sakit sembuh, tapi tidak ada mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena mereka tidak percaya. Saudaraku, bukannya Tuhan Yesus tidak mengasihi orang Nazaret. Tuhan Yesus sangat mengasihi orang Nazaret, tapi Tuhan Yesus mau kita percaya, kita beriman, dan kita tindakan iman kita, sehingga Yesus bisa bekerja. Haleluya, haleluya. Sehingga kita mengerti, saudara, dari contoh-contoh tadi, saudara, kita mengerti untuk dapat disembuhkan, saudara, kita harus percaya kepada firman Tuhan dan mengenal janji-janji Tuhan. Dan kita sudah dengar firman Tuhan yang berkata, oleh bilur Yesus kita sudah sembuh. Jadi pada malam hari ini, saudaraku, tindakan iman saudara. Ucapkan dengan mulut kita, saudara, bahwasanya kita sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Katakan amin. Saudaraku, iman datang dari mendengar firman Tuhan. Banyak anak Tuhan berkata dia mau berdoa supaya punya iman. Jangan lakukan demikian, saudaraku, karena tidak didapat dengan demikian. Tapi dari manakah iman saudara? Dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, disitulah iman kita bangkit, disitulah iman kita bangun. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, rajinlah datang kebaktian minggu. Karena di kebaktian saudara mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan memberi iman kepada saudara. Dan dengan iman saudara mengalahkan dunia ini. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan hidup kita, kita menang karena kita punya iman. Kita berhasil karena kita beriman. Bagaimanapun penyakit kita, kita sembuh karena kita beriman. Iman kita mengalahkan dunia ini. Haleluya. Jangan tinggalkan kebaktian, jangan absen kebaktian, tapi rajin kebaktian supaya saudara bisa dengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang saudara dengar tiap minggu akan membawa iman kepada saudara, sehingga sepanjang
saudara selalu berhasil dan menang. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, ucapkan pengakuan iman saudara. Buka mulut kita dan kita mulai berkata sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang, jangan katakan saya tidak sanggup, persoalan ini terlalu berat, anak saya tidak mau bertobat, bagaimana dia bisa bebas dari narkoba, ini sudah terlalu berat bagi saya. Jangan katakan demikian, tapi ucapkanlah iman saudara. Ucapkan firman Tuhan. Tindakkan iman saudara dengan mengucapkan firman. Katakan, dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Anak saya bisa berubah, anak saya bisa bertobat, saya bisa sembuh, saya menang, saya berhasil. Saudaraku, ucapan kita menentukan nasib kita. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan ucapan saudara, saudara menentukan saudara sembuh atau tidak. Dengan ucapan saudara, saudara menentukan saudara berhasil atau tidak. Maka kita pada hari ini menetapkan hati kita, kita hanya mau mengucapkan firman Tuhan. Amin. Yang membawa kesembuhan, Amin. membawa keberhasilan, yang membawa kemenangan, yang membawa mujizat Tuhan jadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi apakah saudara sakit atau saudara sembuh, itu tergantung ucapan saudara. Apakah saudara berhasil atau saudara belum berhasil, itu tergantung ucapan kita. Mari pada hari ini tetapkan hati kita, kita tindakan iman kita, kita mulai dengan ucapan kita. Kita selalu mengucapkan perkataan yang menang. Kita selalu mengucapkan perkataan firman Tuhan. Katakan amin dengan lebih kuat. Haleluya. Saudara, ada lagi ayat firman Tuhan yang Markus 11 ayat 23 sampai 24. Apa yang dikatakan di sini, saudara? Markus 11 ayat 23 sampai 24, saudara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata kepada gunung ini. Jadi kita mengucapkan dan kita berkata kepada gunung persoalan, gunung penyakit, gunung kesedihan, gunung perpecahan dalam rumah tangga, gunung apalagi saudara, gunung narkoba, gunung ikatan-ikatan dosa, kita berkata, beranjak, tercampak keluar dari hidupku. Beranjak penyakit keluar dari hidupku. Tinggalkan tubuhku di dalam nama Yesus. Kapan kita melakukannya? Bukan ketika kita sudah sembuh. Sebelum kita sembuh, kita duluan berkata kepada gunung itu, jangan dirasakan, tapi kita berkata kepada gunung, tercampak keluar. Maka saudaraku, apa yang kata firman Tuhan ayat 24, karena itu apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pada hari ini praktekkan iman saudara. Saudara berkata kepada gunung-gunung persoalan, kepada gunung-gunung penyakit saudara, keluar, tinggalkan tubuhku di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Amin. Haleluya. Maka pada hari ini saudaraku, saudara harus punya iman yang datang dari mendengar firman Tuhan. Dan setelah itu saudara harus tindakan iman saudara. Pada saat ini saudara sudah berkata,
Saudaraku, saudara sudah ucapkan di tempat duduk saudara, oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya bebas dari penyakit ini. Haleluya. Maka Tuhan akan bekerja. Tuhan itu mendengar pengakuan iman saudara, dan kuasa Tuhan akan menjadikan itu jadi nyata dalam alam badani ini. Iman menggerakkan kuasa Tuhan. Iman menurunkan kuasa Tuhan. Iman ditunggu oleh Tuhan. Tuhan mau lihat iman saudara. Adakah saudara beriman pada hari ini? Kalau saudara beriman pada malam hari ini, saudaraku, mari kita semuanya tutup mata kita. Angkat tangan kita, mari semuanya tutup mata kita. Angkat tangan kita saudara, kita praktekkan firman Tuhan ini. Mari saudara ucapkan pengakuan iman saudara. Haleluya. Katakan demikian, saya percaya pada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus mati bagi saya, mencurahkan darahnya bagi saya, mati menebus saya, dan bangkit pada hari yang ketiga. Oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Pada malam ini Tuhan, saya buka hati saya terima Engkau menjadi Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Ampunilah segala dosa saya, sucikanlah saya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, saya percaya padamu. Oleh karena itu Tuhan, saya sudah selamat, saya sudah lahir baru, saya sudah jadi anak-anak Tuhan. Dosa-dosa saya sudah diampuni, segala kutuk-kutuk dosa sudah Kau angkat dari saya. Darah Yesus sudah menyucikan saya. Tuliskan nama saya Tuhan dalam kitab kehidupan-Mu yang kekal di surga. Saya percaya Tuhan, saya orang yang berhasil, saya orang yang menang, saya orang yang diberkati, saya orang yang mempermuliakan nama Tuhan, saya orang yang dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, saya mengakui oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Saya terima kesembuhan saya di dalam nama Yesus. Engkau menyampaikan firman-Mu Tuhan dan menyembuhkan saya sekarang ini. Terutama bagi saudara yang sakit, ucapkan dengan suara yang kuat. Sekarang